Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama dan para dewan hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta lomba, para sponsor, serta para panitia lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah yang maha bijaksana, yang tak akan pernah musnah, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang begitu sempurna. Dan dialah pula Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, bahkan nikmat umur yang masih bisa kita gunakan untuk bertaubat dan terus memperbaiki diri hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah menggulung karpet-karpet kejahiliaan dan membentangkan permadani keislaman. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sebuah dakwah yang berjudul Peran Umat Islam dalam Menghadapi Dunia Modern. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dahulunya masih tradisional kini mulai radikal dan liberal. Sikap sosialis kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Pemirsa, jikalau dulu mainan kita adalah karet, anak-anak zaman sekarang mainannya sudah pintar internet. Jikalau dulu kelereng jadi mainan, sekarang Instagram jadi andalan. Orang-orang sekarang berlomba-lomba mencari kesenangan, urusan akhirat tak terfikirkan. Sepertinya hal ini telah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Yahya bin Syarifuddin halaman 54, 3 baris dari atas. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Telah berkata Al-Khattabi bahwasanya hadis ini menggunakan ungkapan yang bermakna perintah bukan khobariyah. Karena dengan malu dapat menahan diri manusia untuk berbuat kejelekan. Sebaliknya, jika sudah tidak ada rasa malu di dalam diri manusia, maka pastilah manusia akan mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang jelek. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang mulai luntur di masyarakat. Katanya, joget TikTokan menjadi tren, tambahan filter semakin keren. Berburu like di sosial media tanpa memandang tua ataupun muda, tanpa melihat berapa banyak dosa yang terumbar. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta para peserta lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang harus kita lakukan di era milenial ini? Apa yang harus kita tanamkan di zaman modern sekarang? Yang harus kita lakukan ialah mari kita sing-singkan lengan baju kita. Kita rapatkan barisan, kita gelakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena selain kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kebutuhan pokok umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Walaupun telah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Namun banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah prinsip dasar agama Islam dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan dari menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, melanjutkan risalah kenabian dan risalah-risalah para rasul, memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat manusia dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan. Dewan juri yang adil dan bijaksana serta para pemirsa Fast Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan semacam ini dibutuhkan kerjasama yang baik antar orang tua, pemuda maupun anak-anak. Orang tua sebagai pelopor pemuda dalam mendukung, memfasilitasi, serta mensupport para pemuda untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negara maupun agama. Bukan malah menjadi faktor kebobrokan moral, akhlak, dan akidah para pemuda. Sedangkan pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya pandai mengaji. Pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya mampu membaca Al-Barazanji. Namun, pemuda zaman sekarang haruslah mampu tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus mampu tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Beliau bukan hanya seorang imam, namun beliau juga adalah seorang jenderal. Imam lantaran beliau mampu memimpin jamaah di masjid. Jenderal lantaran beliau adalah pemimpin di medan perang. Kekuatannya, ketangkasannya, dia curahkan semua untuk mempertahankan dan memajukan kejayaan agama Islam. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda intelek, masih muda, namun berani mempertaruhkan jiwa dan raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Sedangkan anak-anak, ini adalah tanggung jawab bagi para orang tua maupun bagi para pemuda. Bagaimana mungkin anak-anak itu bisa menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus agama, jikalau pemudanya, jikalau orang tuanya bobrok akhlaknya, dangkal ilmunya, sedikit ibadahnya. Sekedar informasi pemirsa Fast Media, bahwasanya anak-anak hanya meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jikalau anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang baik, maka tumbuhlah anak tersebut menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta para pemirsa Fast Media dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, dunia modern merupakan ujian bagi kita semua. Baik itu dari segi kelebihannya maupun dari segi kekurangannya. Dari segi kelebihannya, semoga kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dunia modern dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dari segi kekurangannya, semoga kita tidak terjerumus dalam kejahatan-kejahatan dunia maya, kejahatan di media sosial, maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai pemuda, yakni marilah kita
menerapkan lingkungan amar ma'ruf nahi mungkar agar kelak anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang baik dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.